Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberi kita banyak sekali kenikmatan, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat di atas sunnah, nikmat sehat, nikmat sempat, dan masih banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita yang wajib kita syukuri. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada umat-umat beliau yang senantiasa istiqomah di atas sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Alhamdulillah, sebelum kajian dimulai, Bapak akan memberikan beberapa pengumuman mengenai pemenang kuis daring yang diadakan minggu lalu. Pemenang kuis kajian daring sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tema sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diselenggarakan pada tanggal 23 Oktober 2020 atau 6 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Pemenang ini setiap jenjang kelas akan diambil 2 pemenang. Langsung saja, dari jenjang kelas 1, pemenangnya ada Gaisan Sahwan dari kelas 1A dan Rubia Mazia Santoso dari kelas 1A. Di kelas 2, pemenangnya ada Fahriyah Naura Asmi dari kelas 2B dan Muhammad Ibrahim Hanif dari kelas 2A. Di kelas 3, pemenangnya ada Isara Albani Lovan dari kelas 3D dan Zifana Latisa dari kelas 3D. Di kelas 4, pemenangnya ada Abdullah Nizar Rashidi dari kelas 4A dan Haura Adiwia dari kelas 4B. Di kelas 5, pemenangnya ada Aufa Altafun Nisa dari kelas 5B dan Quinsa Azifa Yurisko dari kelas 5B. Di kelas 6, pemenangnya ada Alisa Faiha Gunawan dari kelas 6B dan Umair bin Syafruddin dari kelas 6A. Selamat kepada pemenang, semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat. Jazakumullahu khairan untuk semua siswa yang telah mengikuti kuis kajian daring dan juga kajian daring. Barakallahu fikum. Lalu yang kedua, Bapak akan membacakan tata tertib ketika kajian dilangsungkan. Tata tertib kajian daring SDIT Anak Soleh Bogor Islamic School. Yang pertama, berniat untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersemangat untuk menuntut ilmu. Yang ketiga, membaca doa sebelum belajar. Yang keempat, mempersiapkan alat tulis. Silahkan bagi siswa-siswi yang belum mempersiapkan alat tulisnya, disiapkan mulai dari sekarang. Yang kelima, mendengarkan kajian dengan seksama, fokus. Yang keenam, mencatat isi kajian di buku. Yang ketujuh, meninggalkan aktivitas yang tidak bermanfaat seperti mengobrol di kolom komentar atau menulis di kolom komentar Facebook, Instagram, dan YouTube. Yang kedelapan, memurojaah materi kajian. Yang kesembilan, membaca doa penutup majelis atau doa kafaratul majelis setelah kajian selesai. Yang kesepuluh, berusaha untuk memahami dan mengamalkannya. Yang ke-11, mengerjakan kuis daring.
Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan sesaat lagi kajian daring akan segera dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Ada bagian terakhir yaitu sunnah-sunnah wudhu. Sunnah-sunnah wudhu ialah perbuatan-perbuatan yang pernah tentang janibah khalfa yamin dan yasar, seperti pada pertemuan sebelumnya. Oh dan go. Coba sekarang kalian baca halaman 9. Illa bisitta. Saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Saun biuka an tafsiliha bibayan. Jadikan momen ini ya sebagai momen untuk menambah ilmu, ya, untuk belajar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. ada bagian terakhir yaitu sunnah-sunnah wudhu. Sunnah-sunnah wudhu ialah perbuatan-perbuatan yang pernah Tentang janibah khalfa yamin dan yasar, seperti pada pertemuan sebelumnya. Oh dan go. Coba sekarang kalian baca halaman 9. Illa bisitta. Saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Saun biuka an tafsiliha bibayan. Jadikan momen ini ya sebagai momen untuk menambah ilmu, ya, untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Baik, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita bisa berjumpa kembali di kajian online kita di setiap hari Jumat pada Jumat. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan diberi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Baik anak-anakku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang ingin Pak disampaikan, hendaklah kita bersyukur, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, ya. Kenikmatan yang begitu banyak. Ya, nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, yang alhamdulillah
pada detik ini kita masih mendapatkan hidayah nikmat ini. Kalau seandainya kita menghitung-hitung nikmat Allah, maka kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mungkin bisa menghitung. Maka kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masih beri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat belajar, ya. Nikmat belajar sampai hari ini kita masih bisa belajar, menuntut ilmu, ya. Walaupun melalui daring ataupun online, ya kita masih diberi kesempatan. Ya, masih banyak teman kita, saudara kita mungkin di pelosok sana sulit untuk belajar, ya, dengan berbagai faktor seperti itu. Alhamdulillah kita di sini masih terus berjalan pembelajaran, maka terus bersyukur dengan cara senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus belajar, jangan bosan-bosan. Dengarkan gurunya, perhatikan pelajarannya, ya, taati aturannya supaya kita terus belajar dan menghasilkan dengan hasil yang maksimal. Baik anak-anakku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk tema kali ini Pak Odi akan bawakan yaitu tentang birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Islam mengajarkan umatnya agar menghormati dan memuliakan orang tua. Bahkan Islam telah menempatkan kedua orang tua pada posisi setinggi-tingginya. Ya. Maka birrul walidain ini wajib hukumnya. Ya, wajib hukumnya. Karena kedua orang tua merupakan sebab keberadaan kita hidup di dunia. Gak mungkin ada kita sebelum ada orang tua. Kecuali siapa? Nabi Adam, itu saja. Selainnya ada orang tua. Ya, ada ibu, ada bapak. Ya, maka birrul walidain wajib bagi kita untuk dilaksanakan seperti itu. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Berkat kecintaan, kasih sayang, dan pengorbanan mereka. Ingat, cinta dan kasih sayang, Masya Allah. Sudah tidak bisa kita hitung lagi. Cintanya orang tua kepada kita. Pengorbanan orang tua kepada kita. Masya Allah. Sudah tidak bisa kita hitung. Ya. Kalian di sini bisa bersekolah itu berkat cinta orang tua. Sekolah di sini nggak main-main. Ya. Butuh perjuangan. Kalau bukan karena cinta, nggak mungkin kalian bisa dimasukkan sekolah di sini. Butuh perjuangan. Butuh pengorbanan. Ya. Fulus, uang, harus keluar. Korbankan semua hartanya. Maka kita sebagai anak harus birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Wajib. Ya. Wajib. Sekali lagi, ini hukumnya wajib. Lihat pengorbanan mereka. Selain itu juga banyak hal, ya. Ketika kita masih kecil atau masih dalam kandungan, ibu kita mengandung selama 9 bulan. Ya, 9 bulan bukan waktu sebentar. Ya. 9 bulan Masya Allah mengandung kita, manusia di perut ibu nggak bisa tidur, tengkurap nggak bisa, miring susah, ya. Masya Allah, pengorbanan. Maka ini kita harus istilahnya harus merenung bagaimana orang tua kita bisa membesarkan kita sampai sekarang ini, ya. Baik. Kita tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sempurna. Jasa kedua orang tua dalam mendidik dan membesarkan putra-putrinya takkan pernah bisa terbalaskan walau dengan harta yang paling berharga sekalipun. Ya, Masya Allah, jasa orang tua sudah nggak bisa dihitung-hitung sudah. Ya, harta sudah dikasihkan, semuanya dikasihkan buat kita. Ya, kerja siang malam banting tulang, buat siapa? Anak, buat kita. Ya, buat siapa lagi? Ya, seperti itu. Maka kita selaku anak wajib berbakti kepada kedua orang tua. Berapapun orang tua yang kasih, misalnya Pak saya sama orang tuanya biasa-biasa saja, tidak, tetap, ya,
Hatta orang tua kita miskin, tetap kita harus berbakti kepada orang tua. Enggak pandang bulu berbakti itu miskin kaya, sama saja. Seperti itu. Ya, lihat para ulama dulu. Lihat para sahabat, ya. Mereka berbakti kepada orang tua. Seperti itu. Ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma, fala taqul lahumā uff." Ingat, uff, fala taqul lahumā uff. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Masya Allah nih. Ya. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah. Ingat, jangan beribadah melainkan hanya kepadanya. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Lihat, Masya Allah. Allah sandingkan perkara tauhid dengan berbakti kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua. Masya Allah, ini maka birrul walidain merupakan sesuatu yang agung, yang sangat besar, gak main-main. Ya, hati-hati makanya. Jangan sampai kita tidak berbuat baik kepada orang tua. Lihat, Allah sandingkan setelah sebutkan setelah tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu berbuat baik kepada orang tua. Ya. Kemudian di sini disebutkan apabila keduanya setelah tua renta, ya, aukilahuma atau kedua-duanya, fala taqul lahuma. Maka jangan kalian katakan kepada keduanya uff. Uff itu kalau bahasa kasar paling rendah-rendahnya. Ya. Uff, kalau bahasa kita Umi mah enggak asik. Ya. Umi mah gitu doang juga. Nah, ini hati-hati. Ahmad ngafalin, Umi mah ngafalin. Lihat, hati-hati ini. Ya, ini bentuk bukan birrul walidain. Ini bisa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Lihat, saja sampai disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian di sini juga disebutkan wala tanharhuma. Ya. Jangan menghardik, berkata kasar, jangan. Ya. Umi gini-gini, jangan. Abi enggak boleh. Ya. Allah yang sebutkan di sini. Allah yang melarang langsung. Ya. Berkata kasar kepada orang tua. Ya, hati-hati. Ketika kita durhaka kepada orang tua ini hati-hati. Ya, harus hati-hati. Baik. Kemudian di sini disebutkan, dilanjutkan. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah ya Rabbku. Ya, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Ya. Gunakan kata-kata yang baik kepada orang tua. Jangan samakan orang tua dengan teman. Bahasa kita harus lebih lembut sama orang tua. Lebih sopan, ya. Dan jangan membentak atau mendengking. Ya, ataupun melebihi suaranya. Ya, suara kepada teman sama dengan orang tua. Umi manggil, Abi pengen jajan, kenceng, teriak-teriak. Gak boleh. Ya, di sini disebutkan. Ya. Wakhfid lahuma janahudz dzulli minar rahmah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau wa qul lahuma qawlan karima. Lemah lembut. Ya, kalau memang ada hajat, ada kepentingan, katakan baik-baik, Umi, maaf, Abi mohon maaf. Ya, Ahmad mau ke belakang sebentar misalnya. Ya. Kita jangan kalah sama orang-orang bid'ah misalnya, yang sebetulnya ini satu sisi bagus, mereka sebetulnya niat mungkin untuk menghormati orang tua, tapi berlebihan. Ya, contoh misalnya kalau di Sunda nih ya, ada body language atau bahasa tubuh gitu. Kalau sama orang tua sampai nunduk-nunduk, saking hormatnya. Tapi ini nggak boleh. Ini nggak boleh, ya, sampai nunduk-nunduk. Tapi mereka maksudnya hormat banget gitu, ya. Seperti itu. Lihat,
jangan kalah sama mereka yang mereka berlaku lemah lembut kepada orang tuanya, ya, sampai cium tangan, cium cuci kaki, ya, istilahnya kakinya dicuci, diminum air cuciannya. Ini niatnya betul ingin menghormati, tapi salah, tetap salah. Nah, kita yang kenal sunnah, kenal Quran, dalil, ya, harus lebih dari mereka, tapi tentu tidak keluar dari syariat, ya. Harus lebih lembut kepada orang tua, ya. Beda dikit sama orang tua marah. Ah, Umi mah surat itu aja nggak hafal. Ini hati-hati, sombong, mulai sombong. Ya, Mi cuma itu aja, Mi. Jangan, ya. Seperti itu, tidak seperti itu. Baik. Selanjutnya di sini disebutkan mengapa di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala selalu mengiringi bertauhid kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua, ya. Pertama, Allah Ta'ala telah menciptakan manusia dan Allah Ta'ala telah memberi rezeki kepadanya. Oleh karena itu Allah Ta'ala sajalah yang berhak untuk diibadahi. Nah, sedangkan orang tua merupakan sebab adanya kita. Lihat, orang tua sebab adanya kita. Nggak ada orang tua, nggak mungkin ada kita. Ya, kata orang tuanya sudah meninggal. Pak, saya mah anak buangan, nggak tahu saya ibu bapak. Tetap ada kan orang tuanya. Ya, ada orang tuanya. Ya, seperti itu. Tetap kita orang tua sebab kita adanya di dunia ini. Seperti itu. Kemudian Allah Ta'ala telah memberikan semua nikmat kepada para hambanya. Maka hanya Allah lah yang wajib kita syukuri. Allah telah memberikan rezeki kepada manusia. Semuanya dikasih. Ya. Kemudian orang tua yang memberikan apa yang kita butuhkan. Maka wajib bagi kita berterima kasih kepada keduanya. Oh, Masya Allah. Ya. Orang tua ngasih buat kita. Semuanya dikasih. Ya. Jajan, ada sekolah, dianterin, Masya Allah. Zaman dulu, zaman mau di sekolah jalan kaki, nggak ada tuh naik motor, naik mobil, mahal. Masya Allah sekarang dianterin. Naik motor, naik mobil, naik angkot, diongkosin. Masya Allah. Ya, harus bersyukur sama orang tua. Dijajanin, dibekelin. Ya, bukan cuma kita buku, kue, semua snack masuk semua. Lihat tuh orang tua saking sayangnya sama kita, ya. Mereka nggak ridho anaknya ngelihat kesusahan, nggak ridho orang tua, nggak ada yang ridho lihat anaknya kesusahan, ya. Kelaparan, tidak ada yang ridho, ya. Makanya kita harus bersyukur, ya. Syukuri kepada orang tua dengan cara apa? Yaitu birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, ya. Kemudian juga Allah Ta'ala yang mendidik dan membina manusia. Allah Ta'ala yang berhak untuk diagungkan. Maka Allah Ta'ala yang berhak untuk diagungkan dan dicintai. Orang tua pun telah mendidik kita. Ya Allah, di rumah dibimbing, ya, baca Quran, hafalin Quran, ya, pelajaran-pelajaran yang lain. Orang tua korbankan. Handphone cuma satu, dikasih buat anak. Dikasih buat kalian belajar. Kitanya malah nonton, Masya Allah. Hati-hati. Ya, dikasih untuk tahfiz. Kuotanya dikasih, handphonenya dikasih. Pas ditelepon sama Pak Odi, Pak habis pulsa, Pak habis kuota. Dari tadi kemana aja itu kuota? Orang tua sudah korbankan semuanya. Ya, udah dikasih, orang tua nggak keluar tanpa handphone, Masya Allah. Zaman sekarang mungkin keluar tanpa handphone, Masya Allah. Jarang-jarang sekarang. Ya, sekarang dikasih buat anaknya, buat kita, buat kalian yang belajar secara online. Ditelepon sama gurunya nggak ada, Masya Allah. Bagaimana kita katanya mau birrul walidain? Coba ya, ketika orang tua sudah ngasih, manfaatkan, ya. Jangan dibuang begitu saja. Hati-hati dengan banyak nonton, ya. Sudah merusak otak kita, ngabisin kuota, belajar juga tidak lancar. Yakin Pak Udi sudah. Ya. Pengalaman, ya, anak-anak yang senangnya nonton, ya. Senangnya nonton. Akhirnya pas ditelepon, tes nggak ada. Ya. Dicek mau setoran halakoh nggak ada. Dicek lagi ada tapi kuotanya habis. Emang ngapain saja bisa habis
bergiga-gigabyte itu sampai habis. Kalau cuma nelpon paling berapa MB, ya berarti ada sesuatunya nih. Makanya nggak lancar jadinya. Ya hati-hati nak, ya hati-hati. Baik. Kemudian di sini disebutkan ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Maka kata Nabi, ummuka, summa abuka. Ya, ibumu, kemudian bapakmu, ya, ayahmu. Ini hak ibu lebih besar dari ayah. Tapi bukan berarti kita ayah mah dikesampingkan. Tidak, tetap kita berbuat baik, ya. Tapi porsinya emang Umi, tiap hari kita ketemu Umi, ya, sama Umi harus berbuat baik. Umi sudah mengandung kalian, ya, melahirkan, menyusui, ini perjuangan yang berat. Ngandung 9 bulan berat, nih berapa kilo di perut, ya, nggak bisa tidur, telentang, salah gini, salah gitu, salah. Melahirkan, masya Allah, ya, ini taruhannya nyawa, ya. Taruhannya nyawa, bukan apa-apa lagi, nyawa taruhannya, ya, taruhannya nyawa. Kemudian menyusui, sama nyusuin juga berat, ya, berat. Siapa bilang nyusuin itu nggak berat, ya, harus disusuin, ya kan, udah gitu nangis malam-malam, harusnya tidur ibunya, ini bangun lagi bayinya, kitanya nih rewel, belum buang hajat yang lain, pipis macem-macem, ya. Kita udah gede tiba-tiba membangkang sama orang tua, ini durhaka namanya. Ataupun ngakalin orang tua, nih hati-hati, ya. Mi udah setoran tadi misalnya. Mi tadi saya sudah, Mi padahal belum, ya. Ataupun mengkambing hitamkan orang tua, ngadu domba misalnya. Gimana? Tadi misalnya pas ditelepon sama orang gurunya habis kuota. Padahal sama orang tuanya sudah dikasih kuota. Bilang sama gurunya, sama Umi belum dibeliin. Padahal sudah, nih hati-hati. Akhirnya gurunya nanya ke ibunya, disangkanya ibu yang nggak ngasih. Ya, nih hati-hati. Ya, mengadu domba ataupun mengkambing hitamkan orang tua misalnya. Ini nggak boleh. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Baik, selanjutnya ini ada tambahan sedikit dari Podi. Bentuk berbakti nih ya. Di antaranya yaitu berkata lemah lembut, ya, berkata lemah lembut. Kemudian tawadu, ini jangan sombong depan orang tua, jangan sombong depan orang tua, ya, mentang-mentang hafalan udah tinggi, wah Umi mah nggak kurang hafalannya, saya dong, hati-hati ini, setinggi-tingginya hafalan kalian 30 juz, tetap orang tua harus berbuat baik pada orang tua, ya, seperti itu. Infaknya, yang ketiga, menginfakkan atau bersedekah kepada orang tua, kasih orang tua kalau kita punya, ya. Jangan hitungan sama orang tua, ini kan uang aku yang nggak boleh dipakai sama Umi, ya. Ini biasanya gitu anak-anak tuh, ya. Ini kan punya aku, ini kan punya aku, semua punya aku. Padahal dia dari siapa? Dari Uminya, ya. Padahal dia dapat fulus uangnya itu dari orang tuanya. Tapi ketika udah dipegang, ini punya aku, ya. Ketika orang tuanya butuh, ini kan punya aku, Mi, boleh dipakai tapi nanti bayar ya, misalnya. Umi punya hutang sama saya, masya Allah. Kasih sama orang, jangan hitungan. Orang tua nggak hitungan ngasih ke kita, masa kita hitungan sama orang tua? Ya, kasih semuanya, kasih, ya. Kemudian bentuk terakhir yaitu doa, doakan orang tua, apalagi yang sudah meninggal, doakan orang tua kita, ya. Rabbik firi walhamni, yang tadi seperti itu yang disebutkan di Al-Quran, ya. Rabbik firi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, seperti itu, ya. Baik, selanjutnya terakhir keutamaan, ini banyak sekali keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama merupakan amal yang paling utama. Tadi disebutkan ya, setelah beribadah kepada Allah, maka disebutkan berbakti kepada orang tua. Utama, ya. Allah sandingkan setelah beribadah kepada Allah. Lihat, ini sangat utama sekali, sangat agung. Jangan remehkan, ya. Mumpung masih kecil, biasakan. Udah gede, kebiasaan kecil terbawa biasanya. Mumpung masih kecil, kalian masih, masya Allah, mudah dibentuk.
Seperti itu istilahnya. Ya, mumpung sekarang. Kapan lagi? Ya sekarang. Ya mulai sekarang. Ya, ke orang tua harus berkata yang baik, sopan. Gunakan kata-kata yang lembut. Ya. Kalau nggak tahu kata-kata yang lembut, cari tuh di kamus. Penggunaan kata buat orang tua yang mana, penggunaan kata buat anak-anak yang mana, teman, cari. Ya. Jangan cuma nyarinya di Google misalnya, nonton ini, nonton itu lagi, kartun ini, kartun itu lagi. Jangan, coba cari. Ya, cari yang berbuat baik kepada orang tua. Seperti itu. Kemudian ridha Allah tergantung kepada keridhaan orang tua. Masya Allah tuh. Allah ridho kalau orang tuanya ridho. Ya, maka kita cari keridhaan orang tua. Orang tua ingin kita masuk pondok, masuk pondok. Sudah, gantungkan kita kepada Allah dan kita minta ridho sama orang tua. Insya Allah mudah. Insya Allah mudah. Banyak anak pondok yang keluar dari pondoknya biasanya yang pertama kitanya uququ walidain, durhaka sama orang tua. Yang nggak amanah, yang ujung-ujungnya dia keluar dari pondok. Ya, dengarkan apa kata orang tua. Ini demi kebaikan kita, bukan untuk siapa-siapa, buat kalian, buat hidup kalian sampai tua nanti. Karena orang tua kalian nggak mungkin mendampingi kita terus. Bisa jadi orang tua kalian besok meninggal. Siapa yang mendampingi kita? Ya, kecuali apa? Hasil didikan orang tua kita. Ini hasil didikan ini yang sangat berharga untuk kita jalani seperti ya. Baik, selanjutnya dapat menghilangkan kesulitan yang dialami baik di dunia ini, seperti contoh kisah tentang orang yang terjebak dalam gua. Ya, beliau bertawasul bahwa pernah berbuat baik kepada orang tua, maka batunya itu bergeser. Masya Allah, bergeser. Kalau orang sekarang mungkin sakti ini orangnya, Masya Allah ya. Lihat, berbakti orang tua, nggak usah sakti-saktian, nggak usah pertapa-pertapaan, bakti sama orang tua, keajaiban itu turun. Ya, bakti sama orang tua, yakin Pak Udima, hafal Qur'annya 3 juz lah di sinilah, ya di SDIT, hafal. Cuma kita kadang nggak mau bakti sama orang tua, musuh sama orang tua, ya disuruh belajarnya susah, ya Allah, ya ini akibatnya banyak. Akhirnya apa? Pelajaran nggak masuk, hafalan nggak mungkin. Ya, jangan mengandalkan diri saya mah hafal. Enggak. Ingat, ridho orang tua. Ridho orang tua. Ya, seperti itu. Yakin, harus yakin kita ya. Kalau kita birrul walidain pasti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu. Ya. Kemudian dapat meluaskan rezeki dan memanjangkan umur. Masya Allah nih, dapat meluaskan rezeki dan memanjangkan umur. Ya, maka berbuat baik kepada orang tua. Kalau sudah dewasa mungkin ya bersilaturahmi orang tua, ya. Orang tua sekarang kan masih satu rumah nih, ya. Tapi berbuat baik terus, panjang, meluaskan rezeki, ya. Mudah jajannya dimudahkan sama Allah, ya. Dulu ya, tambahan nggak apa-apa mungkin dikit Pak ya. Agak lewat sedikit. Dulu mungkin ke sekolah nggak kayak sekarang. Ya, uang jajannya banyak. Ya. Tapi kalau orang dulu biasanya karena dia, Pak Udi punya teman kayak gitu. Dia Masya Allah baik sama orang tua. Bager lah ke bahasa ya, Sundanya baik banget. Dia ke sekolah jarang bawa duit. Ya, jarang bawa duit. Gak punya duit, emang bukan jarang lah ya, emang gak punya duit. Orang tuanya gak punya duit. Ya, gak punya uang. Seperti itu. Tapi bakti. Ketika dia datang ke sekolah apa? Allah luaskan rezekinya. Temennya datang ngasih ini, ngasih itu. Lihat tuh, Allah buktikan langsung. Padahal dia nggak punya duit. Ya, seperti itu. Pasti yakin sudah. Ya, kalau kalian birrul walidain, pasti kesulitan rezeki Allah jamin. Ya, Allah jamin. Cuma memang kitanya, ya kitanya. Seperti itu. Tinggal sejauh mana kita mau berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, dan yakinnya. Kadang kita cuma sebentar doang. Hari ini nih, mau berbuat baik nih sama Umi, Mama, Papa, ya kan? Besok lain lagi, ya. Lupa lagi, ya. Ini sulit, ya, sulit kalau seperti ini. Baik. Kemudian dapat memasukkan seseorang ke dalam surga. Ini yang paling utama nih, ya. Cita-cita kita yang paling utama, yang paling tinggi masuk surga.
ya, birrul walidain. Di antaranya jalannya birrul walidain. Mudahkan, ya, dimudahkan oleh Allah masuk surga. Selain menuntut ilmu, ya, birrul walidain, ya, seperti itu. Baik, selanjutnya dapat menghapus dosa-dosa. Ya, kita banyak dosa, ya, membangkang. Tadi aja saja sudah dosa, apalagi yang lain. Ya, saja, umi mah, abi mah, itu saja udah dosa, apalagi yang lain. Suruh ini nggak mau, ya, Zubair beli bawang ke warung, nggak mau, Mi, malu. Jangan, ya, Zubair beli apa misalnya, popok buat dedeknya, Zubair jagain, umi mah banyak Zubair tuh. Jangan, ini kesempatan kita untuk berbuat baik. Kapan lagi? Kalian nggak bisa bayangkan kalau orang tua kalian sudah nggak ada, ya. Kalau orang tua kalian sudah nggak ada, ini nggak bisa dibayangkan. Nggak bisa berbuat baik lagi sama orang tua, kecuali cuma doa. Nggak ada lagi. Mumpung sekarang, ya, kapan lagi sekarang? Dengerin apa yang dikatakan oleh orang tua, ya. Taati perintahnya, ya. Jangan banyak alasan. Kita biasanya banyak alasan. Dengarkan. Walaupun sakit misalnya, diterima. Aduh, umi capek banget. Gak apa-apa, emang seperti itu. Ya, seperti itu. Kalau kita ingin sukses, ya, kalau ingin kita maju, emang harus seperti itu. Gak ada yang sukses itu dengan leha-leha, gak ada. Lihat para ulama. Memang mereka dari kecilnya asik-asik aja, gak ada. Bahkan ada ulama yang menjual rumahnya, ya, nggak pulang-pulang ke rumah, ya, seperti itu. Lihat orang tuanya, berbakti sama orang tua. Kata orang tua jangan pulang dulu, nggak pulang, maka beliau jadi ulama besar, ya. Kalau kita, masya Allah, nggak dijemput aja, umi lama banget jemputnya, masa sih nggak ada ini, masa sih nggak ada itu, udah rewel, belum apa-apa, ya, belum apa-apa udah banyak alasan. Ya gimana mau jadi orang yang baik? Ya, seperti itu. Baik, yang terakhir keutamaan di sini yaitu meraih kedudukan mulia di dunia maupun di akhiratnya. Ya, seperti kita ketahui Uwais Al-Qarni, ya, kisah mungkin panjang nih kisahnya, tapi bayangkan sahabat Umar sampai minta doa diampunkan oleh Allah Subhanahu. Minta doa ke Uwais untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Uwais itu siapa? Orang yang paling berbuat baik kepada orang tuanya. Lihat tuh, ya, keutamaannya masya Allah ini dunia akhirat, ya. Lihat orang yang berbuat baik kepada orang tua. Umar aja sampai minta didoakan. Umar sebaik-baiknya sahabat setelah Abu Bakar. Ya, kita siapa? Ya, seperti itu. Umar aja minta seperti itu sama orang yang berbuat baik, yaitu Uwais. Ya, coba dari sekarang mulai, ya, sekarang. Kapan lagi sekarang? Ya, apalagi kelas 6 nih, bentar lagi mau masuk pondok. Sekarang minta ridho sama orang tua, mudahkan kepada orang, minta doa sama umi abinya, mudahkan ya umi, mudahkan saya lulus di pondok ini, mudahkan saya lulus di pondok itu misalnya, ya. Kalau orang tua sudah ridho dan mereka mendoakan kita untuk lulus di pondok tersebut, insya Allah, ya, mudah, ya, mudah. Walaupun hatta kita biasa-biasa saja, hafalan, aduh, macet, ya, misalnya bahasa Arab, aduh, nggak bisa imla, salah-salah. Tapi kalau orang tua dan Allah dan orang tua sudah ridho, insya Allah mudah pasti, sudah terbukti dan yakin pasti bisa. Tapi itu saja yang mungkin Pak Odi bisa sampaikan. Nah, sekali lagi, mari kita berlomba-lomba, ya, untuk senantiasa meraih keridhaan Allah dan keridhaan orang tua. Ya, sekali lagi, waktu kita cuma sebentar. Di dunia ini sebentar, nggak lama, ya, 60 tahun, 70 tahun, nggak lama, ya. Kita nggak tahu kapan pun meninggal, apalagi ketika banyak orang mungkin sekarang zaman pandemi ini nggak tahu dia muda tua meninggal sudah, ya. Mumpung sekarang orang tua masih ada, berbuat baik sama orang tua, ya. Jangan takut, jangan lengah, ya. Jangan malas, suruh ngepel sudah, ya. Suruh ini, suruh itu sama orang,
taati sudah. Pasti itu ada akibat yang baik setelah itu, pasti, nggak mungkin tidak. Ya. Dan bagi orang tua yang mungkin anaknya masih kurang berbuat baik, pertama saya wasiatkan bersabar, ya. Bersabar yang kemudian yang kedua, terus contohkan perbuatan-perbuatan yang baik. Jangan contohkan perbuatan yang tidak baik, apalagi curang. Ya, mohon pada kita ingin mendidik anak didik kita bersama-sama, ya. Jadi anak-anak yang solih dan solihah, ya, yang senantiasa berbuat baik kepada orang tua. Tentunya orang tua harus mencontohkan perbuatan yang baik. Tidak berlaku curang, ya. Apalah artinya hafalan banyak tapi dari hasil yang curang? Apalah artinya nilai yang tinggi tapi hasil dari yang curang? Ya. Jadi contohkan yang baik kepada putra-putri kita. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk Pak Udi dan kita semua. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita dijadikan oleh Allah senantiasa berbuat baik pada orang tua dan dimudahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.